buat Tuhan Yesus. Suara-suara katakan haleluya. 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 Oh, ternyata kalau saya gitu semua tahan napas. Musim menuai. Musim menuai. Telah tiba. Agen penuaian. Agen penuaian. Sebelum duduk, tunjuk kiri kanannya, bilang, kamu agen penuaian, saya juga. Amin. Silakan duduk semuanya. Berapa banyak yang baru hari ini turun gunung? Ada nggak yang hari ini baru turun gunung? Oh, ada yang baru turun gunung ya? Ke gunung mulu selama ini. Baru turun sekarang. Welcome home. Kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Wow. Oke, sekali lagi, berapa banyak agen-agen penuaian di tempat ini? Seriusan, coba lihat muka-mukanya. Agen penuaian? Agen penuaian telah tiba, gimana? Agen penuaian saya orangnya. Berapa banyak agen penuai? Haleluya. Saudara-saudara tahu nggak kenapa sih kita dikatakan agen penuai? Kenapa sih kita dikatakan para penuai jiwa? Saudara tahu nggak kenapa? Ya soalnya di gereja suka ngomongnya gitu sih, jadi ya udah gue ikut-ikutan aja gitu ya. Ya tolong deh ya. Karena kita punya misi, kita punya tugas yang dahsyat, yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus sendiri memerintahkannya buat kita. Ya, kita dikasih amanat sama Tuhan. Orang tuh kalau mau pergi kasih petuah-petuah terakhir itu biasanya super penting. Ya mungkin kakekmu, nenekmu sebelum jalan dijemput sama Tuhan Yesus pindah ke alam yang lain. Pesan-pesan, Dok nanti kalau aku udah pergi tolong ya rumah ini jangan sampai dijual. Sampai mati-matian kapanpun kalian gak akan jual tuh rumah. Karena kenapa? Ingat pesan nenek pada waktu itu dibilang jangan dijual. Nggak akan dijual, pasti akan nurut. Pesan terakhir itu penting saudara. Dan pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, itu sangat penting dan itu menjadi pesan Tuhan sampai buat kita sampai sekarang ini. Ya, yaitu apa? Amanat agung yang kita, tolong dikeluarin amanat agungnya dulu, langsung slide yang kedua. Kita punya tugas, kita punya amanat dari Tuhan, yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Dikatakan Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20, baca bersama-sama dengan suara yang keras, 2, 3. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kenapa kita dikatakan di dalam musim menuai ini kita adalah orang-orang yang mau dipakai sama Tuhan? Karena Tuhan punya amanat ini, punya perintah ini untuk ini menjadi tugas kita, menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Ya, ini yang kita mesti mengerti. Setiap orang percaya kita mesti mengerti itu. Ayat ini saya percaya bukan pertama kalinya saudara pernah dengar tentunya, right? Berapa banyak yang adakah yang belum pernah dengar sama sekali? Nggak mungkin ya? Oke, pastinya kalian sudah pernah dengar. Mungkin yang baru pertama ke gereja, mungkin yang masih belum pernah ke gereja mungkin nggak pernah dengar. Tapi buat kita yang kita sudah mengerti, kita tahu ayat ini dan pertanyaannya adalah siapa yang ngomong ayat ini? Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu. Siapa yang ngomong ayat ini? Oke, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong ayat ini. Tuhan Yesus ngomongnya pada waktu itu, pada waktu ayat ini dicatat, ayat ini dikatakan, Tuhan Yesus tuh ngomongnya sama siapa? Sama murid-muridnya. Berapa orang? Tuhan Yesus punya 12 rasul dan setelah itu bertumbuh berkembang lagi menjadi 120 murid-murid, ada 120 murid-murid dan terus bertumbuh lagi. Nah, dari situ ini kan dicatatnya 2000 tahun yang lalu. Pada waktu itu Tuhan Yesus ngomong untuk murid-muridnya.
Dan saya percaya ayat ini masih terus berbicara buat setiap kita yang adalah murid-muridnya. Karena Tuhan mau ini terjadi sampai kepada akhir zaman, sampai seluruh muka bumi ini menjadi murid Kristus, mendengar nama Kristus. Tuhan mau kita ini terlibat di dalamnya. Dikatakan yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga pada waktu itu adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Dan nanti yang akan melihat Tuhan Yesus datang kedua kalinya, itu juga adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Karena itu jangan sampai ada di antara kita yang cuma jadi sekedar pengikut. Pengikut itu ikut-ikutan. Karena temennya mau ke gereja, ya udah ikut gitu. Karena temennya abis ini mau makan di mana gitu, daerah-daerah sini, ya udah saya ikut. Itu namanya cuma jadi pengikut, ikut-ikutan. Tapi saya berdoa biarlah setiap kita yang tergabung di dalam wadah gereja ini, semuanya bukan hanya menjadi pengikut, tapi kita menjadi murid. Amin. Nah, itulah sebabnya hari ini tema khotbah yang saya berikan di sini adalah kita ini harus untuk menjadi murid, kita harus siap di mentor melalui proses yang namanya mentoring. Karena itu saya kasih temanya di sini adalah mentoring melalui keteladanan. Nanti kita akan belajar ya. Katakan dulu sama-sama mentoring melalui keteladanan. Kembali lagi kepada yang tadi, amanat agung. Tuhan Yesus itu nggak pernah iseng. Cuman kasih perintah, terus cuman nyuruh-nyuruh doang gitu. Tuhan Yesus tuh nggak pernah seperti itu. Kalau Tuhan Yesus ngomong sesuatu, yang adalah pasti itu adalah firman, setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu adalah firman. Pada waktu Tuhan Yesus berfirman, memberikan perintah, Tuhan Yesus itu udah menyiapkan segala sesuatunya. Ini saya lihat semuanya kebanyakan bekerja di majikan kan. Waktu kalian masuk ke rumah majikan, baru nih, apalagi baru dari Indonesia, baru nyampe ke Hong Kong, bekerja di majikan orang Hong Kong, majikan kalian gak mungkin nyuruh kalian tanpa menyiapkan. Gak mungkin majikan suruh kalian pergi ke pasar tanpa kasih petunjuk yang jelas pasarnya di mana, bagaimana cara perginya, dan lain-lain, dan lain-lain. Dari rumah majikan turun ke bawah aja, caranya nyebrang jalan sampai ke seberang aja, kalian masih bingung. Nanti turun, ini inget-inget nih, lantai berapa rumahku? Flatnya ingetin, flatnya nih, ada gantungan apanya nggak di pintu gitu kan? Jangan sampai nanti abis keluar pulang nyasar masuk rumah orang, kan pintunya sama semua ya nggak? Inget-inget gitu kan? Caranya gimana? Begitu turun, nanti buka pintu caranya gimana? Buka pintu dioklek-oklek kok nggak bisa gitu. Ada tombolnya Mbak Yu, ya kan? Pencet tombolnya baru pintunya bisa kebuka. Di Hongkong kan modelnya gitu lah. Kalau kita di kampung main drobos aja ya kan? Pintu kelihatan pintu ya tinggal dibuka aja lah di sini. Pintu nggak bisa sembarangan buka. Ada yang bukanya pakai oktopus ya kan? Ada yang harus pakai nomor-nomor tertentu. Udah diinget-inget, aduh kok lupa nomornya berapa, mateng kon nggak bisa masuk ya kan? Jadi waktu kalian masuk di rumah majikan kasih perintah sesuatu, pasti kalian akan diajarin. Siapa yang pernah diajarin sama majikan, diajak sama-sama ke pasar? Semua ya kebanyakan ya. Ya toh, diajarin sama majikan kan caranya ke pasar gimana. Sak peritilan-peritilannya itu kalian diajarin. Nih turun caranya gini, pencet liftnya yang ini. Terus keluar, inget-inget ya jalannya ya. Begitu keluar pintu, beloknya ke kiri, jangan ke kanan. Habis ke kiri, keluar jalan, ke sini. Ingetin. Bahkan mungkin gak cuma satu kali, perlu diajarin berkali-kali. Coba gantian sekarang, kamu yang bawa jalan, coba dites kan. Takutnya kalian nyasar lagi nanti dilepas diri, majikan pikir kamu udah tahu jalan, ternyata pelongoin jalan kok sama semua gitu. Ya kan? Pasti diajarin. Sampai di pasar dikasih tahu, ini loh kalau beli babi di toko yang ini babinya murah, bagus. Kalau beli sayur di sini, beli tahu sama toge di sini. Caranya kalau beli toge tuh ngomong $10 gitu. Ya kan? Diajarin ya kan? Lah kita kan di pasar Indonesia beda ya kan? Belum lagi cara ngomongnya gimana. Nah kalau saya jadi ingat teman saya orang Indonesia
Pergi ke pasar nggak bisa ngomong mau beli ikan, saudara. Masih nggak bisa kan? Masih nggak bisa ngomong bahasa sini, pakai bahasa Tarsan. Tapi sukses juga. Tunjuk yang ini. Nggak mau, kepalanya nggak mau. Kepalanya nggak mau, buntutnya nggak mau. Badannya, ngerti kan? Nothing is impossible, saudara. Nggak bisa bahasa Kantonis, kita bisa pakai bahasa Tarsan. Asal berani malu aja. Intinya gitu, saudara ya. Kita tuh pasti diajarin. Kalau dikasih perintah, pasti dikasih petunjuk. Apalagi Tuhan Yesus. Perhatikan di sini. Tuhan Yesus. Seru banget sih kalian. Tuhan Yesus itu, waktu Tuhan memberikan amanat itu, Tuhan Yesus tuh menyiapkan murid-muridnya. Tuhan Yesus itu manggil murid-murid, enggak langsung keroyokan, manggil langsung 120 orang gitu, kagak. Tuhan tuh manggil cuma 12 orang. 12 orang yang Tuhan pilih, Tuhan tuh tahu ada potensi nih dari orang-orang ini. Dia memang penjala ikan, tapi aku bisa rubah dia jadi penjala manusia. Makanya Tuhan panggil murid-muridnya, mulai dari nomor 1, nomor 2, sampai ke 12. Tuhan panggil, Tuhan pilih, dan Tuhan tuh kasih contoh. Tuhan kasih keteladanan, Tuhan tunjukin. Ini loh, caranya melayani jiwa-jiwa tuh seperti ini. Murid-muridnya awal-awalnya mereka cuma jadi pengikutnya Tuhan Yesus, artinya jadi murid yang ngikutin Tuhan Yesus kemana-mana ya toh. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, murid-muridnya liatin, oh gini caranya. Tuhan Yesus bikin mujizat, 5 roti 2 ikan bisa buat ribuan orang kayak gitu. Murid-muridnya pada waktu itu mereka ngeliatin, kok dahsyat, kok bisa kayak gini ya. Di situ terjadi proses yang namanya proses mentoring. Ya, apa itu proses mentoring? Ini adalah cara untuk terjadinya regenerasi, itu harus lewat proses mentoring. Dan ini bukan hanya terjadi dalam hal rohani, saudara, tapi dalam pekerjaan, dalam sehari-hari, bahkan dalam keturunan lahiriah jasmania kita pun, itu proses mentoring itu terjadi. Untuk terjadinya regenerasi dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Dan kenapa yang dipanggil nggak banyak orang? Karena proses mentoring itu perlu hubungan yang lebih dekat, saudara. Kalau langsung 120 orang jadi muridnya Tuhan Yesus pada waktu itu namanya bukan pemuritan, itu bukan mentoring, itu namanya kuliah massal. Ya, tapi Tuhan Yesus kenapa hanya pilih 12? Karena Tuhan mau hidupnya tuh dibagi ke 12 orang ini. Mereka harus belajar dengan lebih dekat. Ya. Nah, apa itu mentoring atau pemuritan? Mentoring atau pemuritan adalah prosesnya. Mentoring itu adalah prosesnya. Upaya seorang mentor itu adalah orang yang memuridkan pemurid dalam melakukan nasihat, memberikan bimbingan baik secara rohani maupun skill terhadap seorang menti namanya. Bacanya menti ya, bukannya mente ya. Bacanya menti. Menti itu adalah murid, oke? Jadi di dalam proses mentoring ini ada beberapa istilah di sini. Prosesnya itu disebut mentoring. Orang yang memberikan nasihat disebutnya adalah yang diberi nasihat namanya yang tidak mau diberi nasihat namanya mental alias mental. Kalau nggak mau dinasehatin akhirnya mental, nggak mau dimentor akhirnya mental, saudara ya. Nah jadi di dalam kita mempersiapkan generasi penerus kita, baik di dalam bergereja maupun juga dalam skill, dalam tim media, dalam tim Lewi seperti itu. Ini tuh ada proses mentoringnya untuk supaya berlanjut terus. Satu orang udah bisa ngajarin lagi bawahnya. Waktu sebelum kalian pindah majikan pun juga kan terjadi proses mentoring itu. Sebelum kalian pindah majikan, ada pengganti kalian bekerja di rumah majikan yang lama. Kalian tuh harus mementor, ngajarin yang pekerja yang berikutnya. Ini loh, majikan ini tuh sukanya kalau cuci sayur caranya mesti kayak gini. Terus kalau bersih-bersih dia tuh maunya gini. Itu namanya kalian tuh sedang mementor. Mentransferkan apa yang kalian tahu, skill yang kalian tahu, supaya penerusnya bisa melakukan. Nah, jadi diperlukan proses seperti ini. Nah, kita lihat di dalam Alkitab, proses mentoring yang terjadi adalah seperti ini. Tuhan Yesus mentoring menghasilkan
12 rasul. Terus 12 rasul mentoring menghasilkan salah satunya adalah Barnabas. Dan Barnabas inilah yang mementor Paulus, Yohanes, dan Markus. Kemudian Paulus, Yohanes, dan Markus menghasilkan Timotius, menghasilkan Silas, menghasilkan Titus. Terus. Akhirnya menghasilkan kalian-kalian yang ada di sini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada proses mentoring, belajar. Ada orang yang mau mengajar, mau memberikan nasihat, dan ada orang yang mau dinasehati, mau diajar, mau bertumbuh. Dan akhirnya orang-orang yang jadi menti ini, akhirnya pun akan menjadi mentor. Yang mau katakan amin. Berapa banyak yang rindu jadi mentor di sini? Berapa banyak yang rindu jadi mentor di sini? Nggak cuma jadi menti terus, nggak dibimbing enak, dibimbing udah ikut aja dibimbingnya. Tapi targetnya adalah kalian nanti, semua yang duduk di tempat ini, kalian yang akan mentransferkan, kalian yang akan memuridkan, bukan hanya dimuridkan. Nah, untuk jadi bisa memuridkan ya kalian sendiri, kita sendiri harus mau dimuridkan. Supaya hidup kita ada perubahan, nggak dari dulu sekarang sampai selama-lamanya gini-gini mulu, tapi kita ada perubahan semakin hari menjadi semakin lebih baik. Amin. Oke, berikutnya. Nah, dalam proses mentoring ini, cara terbaik di dalam mentoring adalah dengan keteladanan. Sebutkan sama-sama, katakan sama-sama keteladanan. Cara terbaik untuk proses mentoring adalah melalui teladan. Dan ini yang Tuhan Yesus kerjakan. Tuhan Yesus yang berkata di Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu. Jadi Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus turun ke dunia, tujuan Tuhan Yesus memberikan contoh, memberikan keteladanan. Ini loh, jadi jadi seperti ini. Jadi orang Kristen tuh harus seperti ini. Nah, lalu waktu Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita, tujuannya supaya abis itu kita juga berbuat sama seperti apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat. Halo? Ulang ya. Tuhan Yesus itu udah kasih contoh, udah kasih teladan. Kita dikasih contoh, dikasih teladan itu supaya kita ngikutin keteladanannya. Bukan supaya karpe dewe, ya udah cuma nonton aja, lihat aja ya kan Tuhan Yesus kayak gini, ya udah lihat aja, tahu kayak nonton film gitu. Tapi Tuhan tuh memberikan contoh keteladanan, lead by example, katakan seperti itu ya. Nah, jadi paling bagus itu memang mentoring harus lewat keteladanan. Yang jadi mentor harus bisa menjadi teladan yang baik. Ya. Nah, setelah Tuhan Yesus, ini kan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus bilang, aku kasih contoh supaya kamu ikutin aku. Terus kan tadi Tuhan Yesus dalam proses mentoring, Tuhan Yesus punya 12 rasul. Memuridkan lagi, mentoring lagi. Nah, Paulus pun ternyata melakukan seperti itu. Paulus itu juga memberikan contoh keteladanan. Nah, makanya hari ini judulnya mentoring melalui keteladanan. Katakan mentoring melalui keteladanan. Nah, yang dilakukan oleh Paulus juga bilang kayak gini. Filipi 4 ayat yang ke-9, apa yang telah kamu pelajari, baca sama-sama, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan, kok sama ya? Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus secara lebih global kan, aku melakukan ini, aku memberikan keteladanan supaya kamu melakukan apa yang aku lakukan. Lalu Paulus dengan lebih detail lagi, Paulus ngasih tahu ini loh, untuk jadi mentor, dalam proses mentoring ini, kamu belajar apa, kamu terima apa, kamu dengar apa, kamu lihat itu, jangan cuma lihat doang, jangan cuma dengar, jangan cuma belajar tok, tapi lakukan itu. Kata kuncinya adalah melakukan. Amin? Oke. Saya tuh bersyukur ya, waktu saya awal-awal mulai bekerja melayani Tuhan gitu ya, khususnya waktu awal-awal full time, saya tuh bisa terbentuk kayak begini sekarang,
Itu karena saya punya banyak mentor yang luar biasa di sekeliling saya dulu waktu awal-awal, bahkan sampai sekarang pun. Jadi namanya mentor tuh gini loh guys, mentor tuh nggak mesti cuma satu orang, tapi Anda bisa belajar dari beberapa orang yang berbeda, ilmu yang berbeda gitu. Jadi kamu mungkin bisa belajar soal penyembahan, oke, mungkin kalian bisa belajar soal penyembahan, soal musik dari saya. Kalian bisa belajar soal mengatur keuangan, bagaimana berbisnis, bagaimana mengelola uang dengan baik, segala macam. Mungkin dari Bapak Gembala, mentor dalam bidang pengelolaan keuangan. Mungkin bisa belajar lagi hal-hal yang lain, belajar mengenai banyak hal kan dalam hidup kita kan banyak yang kita perlu pelajari. Mentornya bisa beda-beda. Nah, saya dulu lagi mulai awal-awal pelayanan itu, saya dikelilingin orang-orang hebat ternyata di sekeliling saya. Saya bersyukur untuk itu, kasih karunia Tuhan. Jadi saya pertama kali full time, saya sebagai sekretaris Departemen Musik Pusat. Waktu itu di Jakarta, dulu namanya masih Betani ya. Nah, di kantor saya itu, saudara, kalau saudara kenal nama-nama ini cukup ngetop saudara ya. Saudara tahu Robert and Lea Sutanto? Itu satu kantor. Dulu saya ngefans banget, sampai sekarang juga ngefans masih. Tapi waktu dulu belum kenal, saya tuh pikir, wah asik banget ya, aku mau dong jadi pasangan kayak Robert dan Lea gitu. Satu main keyboard, satu nyanyi, satu khotbah nanti iringi gitu. Kayaknya mantap bener gitu ya. Saya tuh ngefans banget gitu, pengen banget kayak gitu. Ternyata waktu saya masuk full time, satu kantor gitu ya. Nah ternyata ya kayak orang biasa juga, maksudnya biasanya kita kalau ngelihat orang-orang hebat kayak wow gitu ya. Ternyata ya sama aja lah, jajanannya juga pinggir jalan, somai pinggir jalan gitu ya. Tapi saya belajar banyak hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dari beliau-beliau ini saudara. Terus kalau saudara pernah dengar almarhum Vetri Kumase, ya itu saya belajar soal worship leader, bagaimana gimana ngelit yang bisa kayak bawa jemaat untuk bisa ikutan interaktif segala macam. Itu belajar dari beliau tuh dahsyat saudara. Nah teman saya tuh ngasih tahu, teman saya yang kita sama-sama duduk di sebelahan, teman saya bilang gini, kita tuh dikelilingin orang-orang hebat, kita tuh kalau ada di sekeliling mereka, termasuk juga Pak Welyar, itu juga sama-sama di Depmus Pusat kan, dan nama-nama keren lainnya lah, Pak Johan Handoyo juga dulu satu kantor juga sama gitu. Nah saya dibilangin teman saya gitu, kalau kita ada di sekeliling mereka, kita tuh tangkep apa yang baik yang ada pada mereka, kita tangkep, kita terima. Ya walaupun nggak pas beneran kayak gini, terima yang nggak kayak gitu-gitu amat. Tapi maksudnya dalam hati tuh terima segala hal yang positif yang baik yang ada pada mereka. Ayo kita tangkap itu, kita tangkap, kita terima. Apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita terima, apa yang bisa kita dengar, apa yang kita bisa lihat, lakukan itu. Setelah tangkap, lakukan. Nah, saya bagikan hal ini supaya Anda juga bisa belajar seperti itu. Apa yang baik yang kalian lihat, ya kalian tuh tangkap dan lakukan. Jangan cuma lihat toh, jangan cuma belajar toh, tapi coba praktekkan, lakukan. Saya kasih contoh ya. Saya minta tolong satu orang sukarelawati, coba. Yuli dah, ambil mic satu. Buka, yuk naik temenin. Tes, bunyi belum? 1, 2, cek. Oke, kita mau praktekin gini Yul. Apa yang kamu pelajari, apa yang kamu terima, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, dariku sekarang ini, ikutin plek. Oke? Iya, jelas ya? Saya ngomong apa, saya gayanya gimana, ikutin. Oke? Ini praktek, namanya praktek melakukan ini biar lebih jelas gitu loh. Saya sambil masih lanjut khotbah nih ya. Oke, mulai ya. Dari sekarang. Saya akan ngomongnya pendek-pendek maksudnya. Kamu ikutin aku. Mulai ya. Oke, sekarang hal administrasi. Pegang mic-nya terbalik. Oh. Ternyata gak gampang yang ngikutin ya. Kok gak ikut? Apa yang kamu
pelajari, apa yang kamu terima, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar daripada aku, ikutin aku. Apa yang kamu pelajari, apa yang kamu terima, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, yang daripadaku itu aku. Good job. Lanjut. Soal administrasi. Soal administrasi. Saya belajar soal administrasi dari mentor saya. Kalau kalian kenal, Pak Budi Sastra dulu pernah datang ke tempat ini. Nah, saya sekretarisnya beliau. Kalau nulis surat, itu saya nggak pernah nulis surat satu kali langsung lolos. Itu nggak pernah saya nulis surat satu kali pun lolos. Mesti diurek-urek. Mesti diuret-uret. Ini salah huruf besar. Ini salah huruf besar. Ini kurang spasi. Ini kurang spasi. Ini kata-katanya kurang bagus. Ini katanya kurang bagus. Terus menerus seperti itu. Tapi itu membentuk saya. Jadi sekarang ini. Jadi sangat detail perhatian akan hal yang seperti itu. Jadi sangat detail akan perhatian dengan hal saat itu. Oke, thank you. Tunggu, jangan pergi dulu. Gimana kalian menilainya kira-kira udah cukup mengikuti nggak? Cukup ya? Nilainya berapa? Oke, sekarang pertanyaan gini. Susah nggak ngikutin saya tadi? Enggak. Susah? Apa yang harus kamu perhatikan supaya kamu bisa ikutin saya? Konsen Fokus. Dengan melihat apa kayak kakak. Melihat semuanya kan? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai tadi megang mic terbalik pun juga kan aku komenin kan? Iya. Proses mentoring itu begitu. Kalau kamu mau menjadi lebih baik, kamu mau dimentor, kamu mau belajar supaya yang tadinya kamu nggak tahu, kamu jadi tahu, kamu harus belajar dari mentormu, dari keteladanan para pemimpinmu, itu tadi. Pelajari, terima, dengar, lihat, dan kuncinya tadi harus fokus. Perhatikan baik-baik, sungguh-sungguh baik-baik, liatin, dan langsung lakukan, ya kan? Kalau aku udah ngomongnya panjang gini, mau lakukan, lah kelewatan, gak tahu tadi ngomong apa, ya kan? Thank you, Yul. Nangkep ya? Haleluya. Nah, berapa banyak yang rindu semakin bertumbuh? Berapa banyak yang rindu semakin tambah pintar gitu loh? Saya tuh berapa hari yang lalu ya, ada salah satu teman dari sini, ada yang komen gini, Kak, saya tuh merhatiin Kak Feli banget loh. Sampai ketikan di WhatsApp aja saya perhatikan. Kok Kak Feli nulis bisa rapi ya gitu. Saya tuh, kalau kalian yang suka chattingan sama saya, soal ngomong di chattingan, kalian perhatiin deh. Dan anak ini komen ke saya ngomong, saya juga agak amazed ya, maksudnya, dahsyat nih sampai peritilan-peritilan gini diperhatiin. Terus saya komen, bagus, berarti kamu mulai ketularan saya bilang. Observasinya mulai naik nih. Ya kan? Sekarang saya belajar nih Kak, nulisnya enggak, belajar nulis, ngetik di ini, belajar lebih rapi lagi. Kita tuh banyak hal positif, hal baik yang kita bisa belajar dari orang-orang yang, apalagi pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh di atas kita. Yang kita lihat itu yang bisa kita pelajari, yang bisa kita teladani, yang kita bisa terima, hal-hal yang baik itu kalian terima. Jangan kacamatanya itu negatif melulu. Paradigmanya kan udah berubah dong tahun ini, right? Amin. Paradigma yang baru itu kita melihat dari kacamata yang positif. Jangan cuma lihat negatifnya pemimpinmu melulu. Gembala kulku ini kalau makan-makan gak pernah saweran. Kita terus semua yang mestinya diain, kita yang masak-masak. Saudara, memberkati pemimpinmu tuh gak ada ruginya. Kalau kalian punya pemimpin, ya saya bukan berarti suruh kalian traktir pemimpinmu terus-terusan ya. Ya ada waktunya kita diberkati, ada waktunya kita juga memberkati toh. Nah, tapi intinya gini loh. Jangan kepo ngurusin pemimpin yang masih belum bisa jadi teladan. Murid Tuhan Yesus aja pernah kan ada yang kepo?
nanya, Tuhan Yesus nanti siapa ya kira-kira yang ada di sebelah kiri kanannya Tuhan? Tuhan Yesus bilang kalau bahasa sekarang mah, udah lu kagak usah kepo, urusan gue itu lu ngapain lu urusin? Kalau Tuhan Yesus orang Betawi mah ngomongnya gitu. Tuhan Yesus bilang, urusanmu ikut aku. Urusan kita masing-masing berusaha, masing-masing jadi teladan yang baik. Jadilah teladan dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan, dalam kesucian kita. Berusahalah sungguh-sungguh menjadi teladan karena kita punya teladan yang sudah memberikan contoh yang dahsyat yang luar biasa. Yaitu role model kita itu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memilih orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di atas kita menjadi pemimpin kita. Untuk kita belajar dari para pemimpin kita. Lihat yang baiknya. Lihat hal yang bisa kita teladani. Yang tidak bisa kita teladani, hal-hal yang masih perlu diproses dalam pribadi orang lain, bukan urusan kita. Urusan kita adalah ikutlah Tuhan Yesus. Amin. Berapa banyak yang mengerti, yang diberkati Tuhan hari ini? Amin. Oke. Nah, jadi fokusnya adalah, ayo di dalam masa penuaian ini, saya rindu setiap kita itu terlibat. Jangan lagi ada yang cuma datang ke gereja untuk jadi pemanas kursi gereja. Datang, duduk, terus udahan pulang. Tanpa ada hubungan dengan yang lain. Gak mau ikut ke kul. Karena kenapa? Takut dikepoin nanti hidup gua. Tujuannya itu baik, itu tuh jadi mau mementor kalian. Karena mentor tuh harus dari dekat, saudara. Ya, yang belum bergabung di kul, ayo masuk, gabung di kul. Bersedia dimuridkan, bersedia dibentuk, bersedia diproses. Lewat ada hubungan, itulah kita makin disempurnakan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama ya. Ya, nanti kalau kita dulu lulus di situ, yang sekarang masih jadi menti, kalian pun akan jadi mentor-mentor yang diurapi Tuhan. Amin. Sekali lagi kuncinya, jangan lihat orang lain, jangan lihat manusianya, tapi pandang Yesus. Biar kita semakin hari semakin disempurnakan. Sama seperti Tuhan Yesus. Yang mau bangkit berdiri yuk sama-sama yuk. Bapa, hambamu selesai berbicara, tapi biarlah firman-Mu terus terngiang-ngiang dalam telinga kami, dalam loh hati kami. Kami boleh lakukan, kami boleh menjadi teladan-teladan yang baik dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan kami. Tutur kata kami, segala sesuatunya. Kami mau semakin hari semakin disempurnakan. Sama seperti Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Ini kami rindu dipakai sama Tuhan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Menjadi seperti Kau.